Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega. Saya adalah mahasiswa jurusan pajak dari Politeknik Keuangan Negara Sekarang. Nah, sebelum itu saya ingin berterima kasih dulu kepada komite sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ini tentang lebih mengenal pajak. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mengingat pajak tuh apa sih? Sesuatu yang merugikan, sesuatu yang tidak ada untung-untungnya sama sekali, dan tidak ada manfaatnya. Semua orang mikir pasti, ngapain sih ngebayar pajak, nyusahin banget deh, gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada yang berpikir kayak gitu, itu nggak salah loh. Karena secara psikologi, tidak ada manusia yang rela untuk membayar pajak. Karena pada kenyataannya juga ada studi tentang ini, ada orang yang membayar pajak itu sebenarnya sebagian dari diri mereka tuh masih belum rela gitu untuk membuang duit secara cuma-cuma gitu untuk membayar pajak. Nah, tapi saya di sini ingin membantu teman-teman untuk setidaknya lebih mengingat atau menyadari atau mungkin menggerakkan hati teman-teman untuk mengapa sih pajak itu penting banget. Nah, untuk itu ke next slide. Nah, teman-teman, lihat nih. Di sini tuh ada banyak contoh infrastruktur yang ada di negara kita dan yang baru ini. Contohnya adalah MRT Jakarta. Nih, terus ada jalan tol Trans Sumatera. Terus ini ada salah satu favorit saya itu jembatan Mitefa yang ada di Jayapura. Eh, Mungkin favorit itu karena saya bangga juga ketika melihat ini dan bangga menjadi jurusan pajak di kampus ini. Padahal saya belum membantu apapun gitu. Itu udah bangga aja. Nah, tapi daripada panjang-panjang membahas itu, ke next slide. Nah, tentang apa itu pajak. Nah, pajak itu apa sih? Pajak itu apa sih? Sesuatu yang menyulitkan. Udah, nggak usah balik ke situ. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh warga negaranya, entah itu orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa dan tanpa mengharapkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya atau sebaik-baiknya sampai rakyat itu makmur gitu. Teman-teman lihat di sini ada poin memaksa. Kenapa sih harus dituliskan memaksa? Di undang-undangnya ini, secara undang-undang ada kata-kata memaksa. Kenapa harus dibilang memaksa? Karena kalau misalnya nggak memaksa, yang tadi saya bilang juga, secara psikologi kita nggak ada yang rela gitu. Kalau misalnya nggak maksa ya nanti nggak ada yang mau dong bayar pajak gitu. Nah, terus ada lagi yang tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Maksudnya apa sih di sini? Nah, jadi kalau misalnya kita membayar pajak, teman-teman, uang pajak yang kita gunakan itu nanti nggak akan kita langsung terima hasilnya. Bisa 5 tahun ke depan atau mungkin 6 tahun ke depan baru kita rasakan gitu. Contoh ya bisa dilihat dari MRT kan itu lama tuh proyeknya. Jalan tol juga itu kan lama. Nah, itu baru kita rasakan juga kan. Nah, tapi teman-teman, kita mau ke slide selanjutnya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang di Indonesia. Next slide. Nah, Indonesia tuh ada negara yang kaya. Kenapa sih masih mengandalkan pajak? Kenapa kita nggak mengandalkan duit dari sumber daya aja? Nah, kenapa sih semua itu? Nah, kenyataannya ada di slide selanjutnya juga. Nah, teman-teman, karena pada kenyataannya 82,5% pendapatan kita tuh masih bersumber dari pajak. Jadi kayak penerimaan perpajakan tuh 1.786 triliun dari 2.165 triliun pendapatan negara. Itu kan besar sekali, berarti emang pajak semua gitu. Terus kok sumber daya kita nggak ada yang digunain? Karena teman-teman, kita di Indonesia ini belum punya teknologi atau sumber daya manusia yang memenuhi kualitas untuk melakukan hal ini gitu loh, untuk mengelola ini semua. Contohnya bisa kita ambil dari tambang emas yang dikelola PT Freeport. Nah, Freeport itu kan perusahaan Amerika. Kenapa nggak kita aja? Kok kenapa Freeport yang mengelola itu? Karena kalau misalnya kita punya teknologi itu, mungkin dulu kita punya, mungkin kita bisa, tapi karena kita nggak punya, makanya kita menerima bantuan dari pihak lain untuk mengelola hal tersebut, dan mungkin hanya dapat sebagian dari penghasilannya. Nyatanya memang sih kalau misalnya sumber daya kita bisa kelola semua sendiri, mungkin kita bisa membayar semua utang, mungkin tidak ada harus kita bayar pajak tiap tahun gitu loh. Nah, tapi teman-teman, mengapa sih pajak itu penting? Bisa kita lihat di next slide. Nah, kenapa pajak itu penting? Mengapa pajak itu penting? Coba ingat, apa pajak itu penting? Nah,
di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Mungkin teman-teman juga pernah melihatnya karena di pendidikan keluarga negara. Oke. Nah, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ada pembuktiannya nggak sih? Nah, kalau misalnya kita tanya, sebenarnya hal ini tuh udah terrealisasi atau belum? Belum semuanya. Tapi bisa kita ambil contoh dari dana bos yang diterima oleh teman-teman gitu loh. Atau mungkin sekolah teman-teman maksudnya ya. Sorry, teman-teman yang langsung nih. Nah, jadi dana bos itu kan udah teman-teman terima. Sekolah teman-teman terima. Nah, fasilitas itu kan nanti yang uang dana bos itu kan digunakan untuk mengembangkan gedung sekolah yang baru mungkin, atau mungkin kelas baru, atau perpustakaan direnovasi menjadi lebih luas dan memberikan AC, terus membeli buku-buku baru agar perpustakaan itu lebih lengkap isinya dan lain sebagainya. Nah, hal itu nggak bisa dicapai loh tanpa uang pajak. Terus bukti lainnya tuh ada di pandemi COVID-19 ini. Kita menggunakan uang pajak itu untuk bantuan kuota dari sekolah dasar sampai ke tingkat mahasiswa kayak saya. Itu semua guru, dosen, dan mahasiswa dan siswanya itu semua dapat bantuan kuota dari Kemendikbud. Nah, tentu sumbernya dari mana? Pajak, sekali lagi teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa ingat aja gitu, kenapa sih bisa membantu banget. Dan karena hal ini tuh semua teman-teman yang dari keluarga yang kurang mampu mungkin masih bisa mengimbangi teman-teman yang lainnya dalam pelajaran, karena mereka mempunyai fasilitas yang sama dan itu tidak bisa tercapai tanpa uang pajak. Nah, terus ada hal satu lagi yang membuat pajak itu penting. Next slide. APBN untuk pembangunan infrastruktur. Nah, APBN untuk pembangunan infrastruktur. Jadi APBN kan bersumber dari perpajakan. Kayak tadi yang di slide sebelumnya yang ada timbangannya itu kan membahas itu. Nah, berarti kan semua kayak jalan tol, MRT, KRL, LRT, proyek bandara, dan perbaikan jalan itu semua kan dari pajak, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita masih merasa pajak itu merugikan, apakah kita nggak salah buat mikir kayak gitu? Padahal kan bisa dilihat ini ada buktinya gitu loh. Kita punya jalan tol baru, kita punya transportasi baru seperti MRT dan LRT, dan itu banyak, dan itu semua nggak bisa dicapai tanpa uang pajak. Makanya kita seharusnya bangga ketika misalnya kita membayar pajak juga gitu loh. Kita harus ingat pajak itu membantu negara, karena kalau misalnya bukan kita yang membantu negara kita, itu siapa lagi yang mau membantu, teman-teman? Kita kan warga negara Indonesia tuh mempunyai kewajiban untuk membantu pembangunan negara, ya. Nah, kalau misalnya kita nggak ingat itu semua, berarti kita nggak cinta sama negara kita sendiri juga nih kayak gitu. Kan kita nggak peduli sama teman-teman kita yang lainnya yang kurang mampu gitu loh, yang masih memerangi kemiskinan sampai sekarang gitu loh. Nah, untuk itu teman-teman, next slide dulu. Untuk itu teman-teman, pajak itu bukanlah sesuatu yang merugikan diri kita, karena pada akhirnya tuh semua itu akan kembali ke kita dalam bentuk yang berbeda. Contohnya seperti fasilitas tadi gitu. Makanya kita harus bangga membayar pajak, karena ketika kita bangga membayar pajak, kita telah berkontribusi untuk pembangunan negara. Nah, hal ini gak bakal bisa dicapai kalau kita nggak bisa, kita semua negara Indonesia itu nggak bersatu untuk membayar pajak semua. Kalau misalnya semua warga negara Indonesia tuh patuh dan taat akan pajak, tentunya pasti kita bisa membayar utang kita semua dan tidak akan defisit di APBN kita sendiri. Mungkin teman-teman ada pertanyaan tentang ini, bisa di sesi selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.